Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Surah Ali Imran surat yang ketiga ayat 17. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Mik dalam. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namik imam sudah. Baik ibu bapak sidang jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Ali Imran surat yang ketiga di ayat 17 Allah jelaskan as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah, sabar, kebenaran, kemudian istiqomah dalam ketaatan, serta selalu berinfak dan beristighfar di waktu-waktu sahar. 5 amalan ini merupakan amalan yang pahalanya begitu besar di sisi Allah. 5 amalan yang dipilih, yang diutamakan oleh Allah. Yang pertama kata Allah as-sabirina, orang-orang yang sabar. Sabar itu dikatakan oleh Nabi itu tanpa batas. Kesabaran itu tidak berbatas. Yang sering membatasi sabar itu adalah kita sendiri. Awak bateh bingkai sabar itu, kemudian semua bentuk hal-hal yang membuat kita akan emosi dan marah, kita bersabar dan menahan di situ, sehingga semua bentuk itu kita masukkan ke dalam bingkai itu. Nah begitu bingkai sabar itu penuh, masih ada masuk hal-hal yang membuat kita marah atau emosi, sehingga kita menyebut lebih bateh. Jadi sabar itu tanpa batas. Cuma kita manusia yang membatasi rasa sabar itu. Sehingga kalau disebut pada bateh yang kita tentukan, maka kita nyampe lagi sabar. Nah, sampai bateh sabar itu. Sabar itu tidak ada batas.
Makanya kesabaran orang itu akan terus diuji oleh Allah, baik dalam bentuk musibah maupun dalam bentuk nikmat. Itu kesabaran itu selalu diuji oleh Allah. Makanya bersabar dalam musibah, mungkin banyak orang berhasil, tapi bersabar dalam nikmat banyak orang tidak mampu. Karena ujian Allah itu kata Nabi kan dua bentuk. Ada ujian dalam bentuk musibah, ada ujian dalam bentuk nikmat. Itu ujian. Cuma kini koi bapak, awak banyak membatasi ujian itu, dipersempit menjadi hanya sebatas musibah. Kalau setiap musibah itu kita sebut ujian, tapi begitu dapat nikmat, kita tidak menyambutnya itu ujian dong. Bahkan kita sambut itu berkah. Nah, disinilah salahnya kita selama ini mengartikan bahwa nikmat itu bukan ujian tapi berkah. Sehingga kata Rasulullah, apabila manusia itu diuji dengan musibah, kemudian diuji juga dengan nikmat, paling banyak manusia itu berhasil kalau diuji dengan musibah. Sementara kalau diuji dengan nikmat, manusia itu banyak yang kufur kepada Allah, banyak yang gagal. Makanya kalau diuji dengan musibah, apa terjadi Bapak? Makin ganda musibah diberikan Allah, makin dakik itu ke Allah, makin dakik. Yang awalnya tidak sembahyang malah sembahyang, yang tidak pernah kasurau malah kasurau, yang tidak pernah ke masjid malah rajin ke masjid, bahkan pengilanok ke masjid. Karena kampung 2009 itu, ya kan? Lalu orang ke masjid, lalu orang ke surau. Dengan apa? Musibah. Jadi ketika Allah menguji manusia itu dengan musibah, manusia itu makin banyak yang dekat dengan Allah. Tapi ketika manusia itu diuji dengan nikmat, banyak yang gagal. Dulu ketika jadi staf biasa, rajin sholat duha, rajin baca Quran. Udah lama nikah jadi manajer, Quran lah tinggal, duha sekali-sekali. Kalau lah jadi kepala dinas atau direktur, duha nak adolai, Quran lah jauh. Ketika ditanya, dek kawan dulu sama-sama duha, kok jarang nampak duha kini sibuk mana. Bahkan tu pula habis tu ikut kemari bersebut di syadu, bersebut di itu, sehingga tak ada waktu untuk duha. Artinya apa itu? Makin Allah uji manusia dengan nikmat, makin jauh manusia dari Allah. Semestinya kata Rasulullah, makin dibesarkan nikmat oleh Allah, semakin dekat dia dengan Allah. Itu buktinya kalau dia mensyukuri nikmat itu. Karena Allah sudah katakan dalam surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya nanti Bapak, orang-orang yang selalu mensyukuri setiap musibah, selalu mensyukuri setiap nikmat yang dia dapat, itu Allah makin tambah nikmatnya. Tapi banyak yang kufur, maka disitu bisa Allah kita membesar. Maka dalam surat Al-Haqqah ayat 28 itu banyak orang yang menyesal nanti ketika diuji dengan nikmat. Ma'aghna anni maliyah, celakalah saya kenapa dulu memiliki harta yang banyak. Kalau dulu dia mencari harta, nak tentu jauh pangkal, halal haram nak tentu dia penting dapat, yang penting atur. Tapi begitu sudah dihisab oleh Allah, baru dia menyesal. Ma'aghna anni maliyah, kenapa dulu saya memiliki harta yang banyak. Sehingga hisabnya makin lama. Dan itu penyesalan yang tidak bisa diulang lagi. Makanya Nabi mengatakan orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga. Cuma kecil Nabi, yang orang kaya itu
masuk surganya talambek dari orang miskin sejauh 500 tahun. Yang miskin masuk surga, yang kaya masuk surga. Tapi yang kaya kok talambek masuknya 500 tahun. Bapak kok talambek Bapak? Karena banyak yang mestinya bertanggungjawabkan. Coba bayangkan pada ibu bapak baik ke Citra itu. Ambil keranjang. Ada orang masuk Citra, memandudusnya ke dalam itu dia ambilnya kecap sabatu. Dia langsung pergi ke kasir, dia ke kasir langsung di barcode sekian, langsung baik-baik. Awak yang membawa keranjang, kau diambil, kau diisian, kau dimasukkan segala macam, dan tinggi lu buka keranjangnya tegak di muka kasir. Capek atau labu urusan di muka kasir di muka. Amo lah ngecek-cek barang itu di barcode, diletakkan di muka sensor itu. Dia artinya apa? Makin banyak barang awak ambil, makin labu tegak dikasih. Begitupun nanti kekayaan itu, semakin banyak harta awak, semakin lama nanti hisab itu. Itu makanya orang kaya itu masuk surga lebih lambat daripada orang miskin. Kenapa? Banyak yang harus dihisab satu persatu. Makanya hisab harta itu tidak sebalah dia. Ya kata Nabi, la tazalu aqdamal ummati fil akhirah ila su'ali min arba'atin as'al. Tidak akan beranjak telapak kaki manusia nanti di hadapan Allah di hari kiamat kecuali dia harus menjawab sampai pertanyaan. An umrihi, tentang umurnya, kamasi umur ko diabihan. Itu sih tanya. Sekian banyak umur kamasi payu umur ko dan kama diabihan. Itu sih. Tentang masa muda, kama dulu manfaatkan. Bauru-uru atau ibadah atau habis ada maksiat saya. Tadi tanya nanti itu. Tentang ilmu, bawa mengajarkan dan mengamalkan ilmu. Tapi ketika yang kampe ditanya tentang harato tidak cie sendiri Bapak. Kalau umur tadi kama diabihan, kalau masa muda kama dimanfaatkan, kalau ilmu kama diamalkan. Tapi kalau harta, min aina iktasabah, dari mana dapat harta itu, wa ila aina anfaqo, dan kama se harta itu dihabiskan. Dua pertanyaannya Bapak. Dari mana dapatnya, kama dihabiskan. Itu nanti ampe yang kalau ada gitu, ada orang yang dapat harta dengan cara halal, habis dengan cara halal. Nah, itu selamat nanti hisab itu. Dapat halal, habisnya halal. Ada orang yang kedua dapatnya halal, habisnya haram. Dapatnya lagi halal tapi mahabihannya juga haram. Yang ketiga dapat haram, habisnya halal. Dikecoh orang, ditipu orang, dapat dengan karena ini. Itu dapatnya haram, habisnya halal. Nah, yang kampek yang parah itu Allah dapatnya haram, habisnya haram. Itu akan terjadi hisab itu. Makanya musibah dengan nikmat itu tuh ujian. Di situ perlu kesabaran. Sabar dan syukur, mensyukuri musibah, mensyukuri nikmat. Sabar dalam musibah, sabar dalam nikmat. Makanya orang kini kok mengartikan ujian itu hanya musibah ya Bapak. Kalau orang dapat musibah, nanti datang lawak ke rumahnya, sabar ya Bu, ke ujian dari Allah. Iyo Ibu, sama kasih yo doanya. Tapi coba orang ketika dapat jabatan jadi kepala dinas, bersyukurnya Bapak. Undang ni Bapak pergi makan ke rumahnya bersama, doa bersama, kemudian makan bersama. Sudah itu kita pulang, kita salam-salaman, dia selamat ya Bu, selamat ya Pak, nak jadi kepala dinas kini. Ada nak dia yang terima Bapak yang berniat bersabar ya Bu, ujian dari Allah mah ya. Ada nak yang berani nyampe itu? Syukuran karena jadi kepala dinas atau jadi direktur di suatu perusahaan, undang nih Bapak makan ke rumahnya. Nah, orang pulang menyambi selamat, oh nyambi sabar yuk, ujian dari Allah mah ya. Ada berani enggak? Kenapa enggak berani? Takut nak diundang makan sekali lagi. Yang akhirnya awaklah banyak salah kaprah dalam mengartikan nikmat. Nikmat itu bukan berkah, nikmat itu ujian.
makanya manusia paling banyak gagal kalau diuji dengan nikmat. Makanya perlu kesabaran besok. Kemudian kata Allah, as-sadiqina, orang-orang yang selalu dalam kebenaran, tetap berada di dalam kebenaran meskipun zaman semakin menjadi zaman fitnah. Karena kata Nabi, nanti di akhir zaman itu akan terjadi zaman fitnah, di mana kebenaran itu dianggap salah dan kesalahan dianggap benar. Yang benar difitnah, yang fitnah dibenarkan. Itu hebatnya zaman kini, zaman fitnah. Dan kita mesti tetap berada di dalam kebenaran di dalam zaman fitnah. Kalau aku mengartikan zaman kini, Bapak, zaman kini itu zaman marawah. Dia tahu marawah itu, Bapak. Jadi marawah, marawah itu buluh nan kareh nan luruh nan bana itu di banam salwana banam dalam tanah. Ayam bengkok dianjong kate. Itu zaman kini itu. Yang orang yang benar, yang betul itu di banaman pada ikan sampai naik. Tapi nan bengkok-bengkok, nan tak lurih-lurih, itu dianjong kate. Jadi zaman kini kebohongan, fitnah dan segala macam, penipuan dan segala macam itu dianjong jadi kate sudah itu. Tapi orang yang kalau mau menegakkan kebenaran, yang benar-benar adil dan benar-benar ingin menjadikan kebenaran itu menjadi yang prioritas pertama, langsung dibanam sebanam-banamnya ke dalam tanah ini. Itu marawah itu. Perhatikanlah marawah itu. Yang karen yang lurus itu dibanaman ke dalam tanah sebanam-banamnya. Ayam bekok dia jual kate ke malah melambai lu gitu. Itu zaman ini. Siapa rasul-rasulnya yang akan menegakkan kebenaran, so diambung ke dalam tanah itu. Ibanaman sabanam-banam itu zaman fitnah ini. Zaman kini orang hanya melihat siapa paling banyak yang mana. Walaupun penipuan, orang dikicau, kebohongan, tapi karena orang pro ke situ, dianggap itu yang betul. Sementara kebenaran yang ditegakkan itu kalau tidak ada orang berpihak ke situ, maka dianggap salah gitu. Dia kata Nabi, nanti akan ketemu oleh kalian zaman fitnah di mana kebenaran akan dihancurkan dan kemungkaran akan diangkat dan disanjung setinggi-tinggi. Oh kini zaman awak tu ibu. Kalau awak satu-satu lu di zaman itu ibu hati-hati. Pertanggungjawabannya barik nanti di akhirat. Awak ke pemilu, ke pilkada, hati-hati. Dan tergiur dengan serangan fajar di antara rumah pitih sekian, tolong pilih nomor sekian, istilahnya NPWP gini Bapak, nomor piro, wani piro, nomornya bara, pitihnya bara. Awak menunjuk semini situnya Bapak, pertanggung jawabannya nanti di akhirnya tercatat itu. Kalau awak memilih karena ada sesuatu, dia pitih di orang, diantan bareh di orang, diantan iko di orang, tuak pilih orang yang magi pitih itu. Ibu apa nanti bertanggung jawabkan di akhirat. Kalau sempatnya manam jadi pemimpin, kebijakannya menzolimi awak, inyo badoso, awak yang memilihnya pun ikut badoso. 5 tahun modal itu nanti itu akan memenuhi dosa dari kesalahan-kesalahan yang perbuat selama dia memimpin. Maka hati-hati, hati-hati itu. Makanya kalau kamu milih itu, solat awak ke Allah dalam solat istikharah. Ya Allah, gerakkan hati ambo, pikiran ambo, tangan ambo untuk memilih ma yang kira-kira paling benar di antara yang benar. Jadi kalau awak minta ke Allah, Allah yang mengangkat tangan awak. Kok kamu biar buruk itu dia sudah itu awak nak tanggung jawab lah ibu. Tapi dari kamu yang minta kan diangkat saja lama nyogok awak lah mau awak jadi itu kan dipilih jadi awak, itulah salah. Dia hati-hati Bapak. Nanti mereka juga akan menyesal. Halakaan ni sultaniyah, celaka lah bemangan dua punya harta, punya jabatan yang tinggi. Menyesal nanti. Dan awak pun kan menuntutnya nanti di akhirat. Buka buku surah Al-Ahzab 78 79.
Qalu, orang-orang yang dulu memilih mereka jadi pemimpin berkata kepada Allah, Rabbana atokna sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabil. Ya Allah, kami patuh kayaknya, kami memilihnya, kami taat kayaknya, kami dengar keceknya, ternyata kami dizoliminya. Rabbana atihim di'faini minal azab. Ya Allah, berilah dia azab 2 kali lipat lebih berat dari azab orang-orang yang zalim. Wal anhum la'nan kabir, dan laknatlah mereka dengan laknat yang paling besar. Dulu awak memilihnya, sudah tahu awak dikipeknya itu menuntut nanti di akhirat. Dan pemimpin-pemimpin yang zalim itu akan menanggung semua dosa masyarakat yang dizalimi. Jadi mulai tingkat RT tidak adil dalam memberikan fasilitas ke masyarakatnya. Pada BLT atau PKH dipilih seorang tadagu dinyo orang miskin yang tapi mendapat nak didapat itu hati-hati RT kan tuntut nanti itu di warga yang para banyak warga di RT itu menuntut nanti sadonya. Naiklah ke tingkat kedua RW lebih parah lebih kolai apa. Kalau tidak adil dalam menjadi pemimpin, tuntutannya barik nanti. Orang yang dizolimi itu nanti akan menuntut di akhirat. Ada lebih ke lurah, camat, bupati atau wali kota, gubernur, sampai ke presiden. Apa tanggungjawab nanti itu? Presiden akan bertanggungjawab 280 juta jiwa masyarakat Indonesia akan menuntut ini nanti di akhirat saja. Ayo ke banyak amal keindah. Di zaman di saat-saat kita menegakkan kebenaran itu ujian di awal itu. Kau kini asanan batu di tagaan, nah, di Banda Manura ke dalam tanah. Tapi kalau bos sampai ini zaman Marawa. Kalau itu Marawa nih bapak, nah bendera yang di tagaan itu orang beralik itu akan bulu-bulu lurih dan panjang dan gadang karing kan di Banda Man ke dalam tanah itu. Ayang ujungnya nanalui mana melambai itu nang bengkok itu dianjuang kateh. Ini nama gak bengkok gini dia teh lalu lurus ini kena bandaman. Jadi asa batu awak kena bandaman, asa bengkok dia anjung orang ini. Itulah zaman fitnah, zaman Marawa. Yang ketiga wal qanitina, istiqomah dalam ketaatan. Jadi bapak selagi awak masih bisa menjaga ketaatan istiqomah, insyaallah meninggal kita nanti dijaga oleh Allah. Istiqomah kok nak perlu banyak nak. Kalau satu amalan sunnah kok karajo kan nak kata karajo dewa satu ini. Ada orang yang hebat tahajud tiap malam nak pernah 3 tahajud jam 3 sampai jam 5 nyo tahan matanya tu tidak lalu tapi bisa tahajud tiap malam. Awak cuba lo tekahnya dalam tentu taluk itu. Dengan 4:30 jago 5 aku aja sembahyang tahajud lagi jam 3. Nah kadang-kadang orang yang rajin tahajud alun tentu bisa menjaga duha dan puasa sunnah. Kelemahan masing-masing ada dia. Ada orang yang jarang tahajud tapi duhanya nak putih-putih. Hebat di duha, lamah di tahajud, lamah di puasa sunnah. Ada orang yang Senin Kamis taruh puasa selama setahun nak putih-putih. Tapi tahajud jarang, duha pun jarang. Jadi masing-masing awak ke punya kelebihan dan kelemahan. Nah, kini tanya diri awak bapak, kira-kira dari semua macam ibadah sunnah itu, mana yang bisa ibu bapak istiqomahkan setiap hari? Nah, usah yang bare-bare, puasa itu bare, tahajud itu bare. Kira-kira yang ringan. Duha. Minimal kita punya target ini, awak minimal duha itu 2 rakaat sehari. Itu target minimal. Bisa sampai wakat awak, sasa wakat awak, kajian 2 rakaat itu minimal kerajuan. Kalau bisa kita istiqomah setiap hari. Kalau ada wakat itu sampai kita 2 rakaat saja cukup. Tapi kalau lapang wakat itu bekok kita kajian agak ampe, agak 6, agak 8 atau 10. Kalau dua balik. Tapi minimal target awak duha setiap hari 2 rakaat. Kalau ibu bapak jago itu setiap hari, itu dikatakan istiqomah. Kata Nabi yang dikatakan amal yang paling dicintai Allah itu, amal itu saketek tapi tarik. Saketek tapi taruh.
Jadi walaupun cuma 2 rakaat setiap pagi duhanya, tapi bisa tiap hari, itu namanya istiqomah. Atau yang ringan lain, bersedekah setiap subuh walaupun cuma 2000. Bersedekah 2000 tiap hari setiap subuh. Jago sih itu ibu bapak. Setiap subuh datang bersedekah walaupun cuma 2000, tapi bisa tiap hari. Itu istiqomah namanya. Atau berzikir barangkali sehari taluk misalnya 100 kali sehari, pertahankan itu istiqomah. Atau istighfar 100 kali sehari setiap hari, itulah istiqomah. Pertahankan itu ibu. Karena janji Allah bagi orang yang qanitin, yang istiqomah dalam menjaga ketaatan. Apa kata Allah dalam surah Fussilat ayat 30? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang beriman kepada Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah datangkan malaikat saatnya menghadapi kematian. Agak cek malaikat Allah takhafu wa la tahzanu, dihibur dia dari malaikat, dan cameh oleh ibu bapak, dan takut oleh yang kami di siko ini. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kecek malaikat tu, kecek Allah ke malaikat calian sarugo kaino sabanunnya dimatikan. Di artinya orang-orang yang istiqomah itu bapak sabanun maninggalnya dicalian sarugo dulu. Jadi akhirnya ini bisa tersenyum dan bisa yakin kalau dia pasti masuk sarugo. Karena apa? Karena sabanun maninggal sarugo dicalian ketika sakarat. Nah, itu tidak takutnya menghadapi kematian itu bapak. Nah, itu salah satu keutamaan bagi orang yang selalu istiqomah. Istiqomah itu hanya di amalan sunnah, bukan amalan wajib. Kalau amalan wajib itu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, makanya bukan istiqomah. Yang istiqomah itu amalan sunnah. Tapi kalau ibu bapak menjadikan amalan wajib itu selalu dalam satu keadaan, itu bisa juga dikatakan istiqomah. Misalnya awak sholat wajib ke wajago 5 waktu, ambo harus tetap berjamaah satu hari, itu mengistiqomahkan jamaah namanya, boleh. Nanti diko ibu bapak, misalnya awak menjago sholat 5 waktu kau tetap berjamaah, 5 waktu berjamaah. Ketika awak sakit, kalau awak sholat mau sehat tu berjamaah 5 waktu tu, subuh sampai isya berjamaah atau di surau, kamar saja. Ketika kita sakit, kita tidak sanggup ke surau, dalam kondisi sakit itu kita beribadah di rumah surau, tidak berjamaah dong, cuma di rumah surau kalau sakit. Selama awak sakit itu pahala berjamaah tetap Allah berikan untuk awak yang sedang sakit. Kenapa? Karena kita ketika sehat kita istiqomah menjaga ibadah wajib itu berjamaah di waktu. Baralamo sih bapak sakit terbaring di rumah kah atau terbaring di rumah sakit, dan kita hanya sholat di rumah sambil duduk atau sambil lalu, tapi tetap pahala berjamaah Allah berikan karena ibu bapak dulu istiqomah menjaga sholat berjamaah di waktu. Itu boleh. Tapi kalau sholat wajib itu bukan istiqomah, itu wajib, tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal berdosa. Tapi kalau berjamaah ibu bapak istiqomahkan, itu sama dengan istiqomah juga. Artinya di saat awak nanti mandi sakit, kita tetap mendapat pahala berjamaah. Di saat awak nanti ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan dan ternyata berdempetkan waktunya dengan sholat berjamaah, akhirnya kita tidak bisa berjamaah, tetap pahala berjamaah Allah berikan. Itu hebatnya kalau orang menjaga istiqomah. Jadi cobalah ibu bapak istiqomahkan satu amalan sunnah, atau ibu bapak istiqomahkan menjaga sholat tetap berjamaah. Insyaallah itu pahalanya nanti luar biasa. Yang keempat, wal munfikina, orang-orang yang selalu berinfak. Berinfaklah ibu bapak, infakkan harta apapun yang awak bisa, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, atau di kala susah atau di saat senang, atau di saat sempit maupun saat lapang. Bahkan kata Nabi, berinfak atau bersedekah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah adalah berinfak di kala kita susah. Kalau di saat senang, pikir sedang banyak, sedekah kau lancar saja. Tidak berpikir-pikir ke sedekah ada pikir banyak, sedang banyak rezeki, sedang ada rezeki, itu bersedekah kau lancar.
Yang paling baik itu bersedekah di saat awak sedang susah. Untuk makan salah payah juga bersedekah loh gitu. Tapi masih sempat kita bersedekah di saat susah itu, di situ ujiannya paling nikmat untuk mendapatkan berkah Allah dalam bersedekah. Itu tidak sekali dua kali orang mengalami itu dulu. Ada tuh ibu kejadian orang punya piti 10.000 di saku. Ketika nyoka rencana kama isi minyak, datang kawannya membana, nyo bocor ban. Meminjam bitihnya tanda tabuk bitih. Nah tapaso dia gini bitih dia. Karena kau bocor ban, awak kama bali minyak kau masih ada cuma untuk beberapa kilo selingnya. Akhirnya nyepinjamkan bitih 10.000 itu ke kawannya. Kiranya dalam perjalanan minyak habis. Lepas itu ditunda-unda kok, sedang menunda-unda kok, terus sudah berhenti di belakang. Rupanya kawan lamonyo yang tiba. Ya udah, saya beli minyak, jadi ada bitih minyak. Aduh, hanya dek tak kajanya tinggal sepitih ke sakunya sama sepitih lah saku kok beli minyak. Apa pasal dicalik bapak 1 juta di saku. Ini bersedekah di saat susah itu yang luar biasa. Karena ujiannya bareng itu. Ujiannya bareng. Adalah jamaah yang curhat waktu itu. Ambo punya piti 300.000 Ustaz. 350.000. Datang dari sana meminjam menambah-nambah lagi punya piti 300.000. Awak rencana akan membeli susu anak harga susu 500.000 kurang 150 lagi. Orang menambah-nambah akhirnya mewakili yang 300 itu tinggal yang beli 50. Karena pikiran ambo waktu itu ambo masih punya ameh untuk dijual. Akhirnya mempinjam lagi 300.000, tinggal sisa piti di saku ambo 50.000 lagi. Rupanya pagi itu sudah orang tu minjam piti, ada kawan karajonya mencari anaknya lagi. Dek karena orang kota Lampek mencari anaknya datang. Rupanya pas pulang disalik amplop di buah sampai lalu anaknya di bawah halehnya dia namanya dia terpal lalunya tu. Amang gabung terpal tu nampak dia caliknya rupanya 6 juta isinya. Aja bayangkan bersedekah di saat susah itu langsung Allah jabah doanya. Jadi balasan Allah itu tidak sia-sia juga. Nah kadang awak cok model itu juga. Di saat awak susah datang orang meminjam piti awak. Dan meminjam piti itu yang tidak pernah membayar loh. Dulu pinjam 1.000 nak bayar, dan dia pinjam 50.000 tidak dibayar. Tahu-tahu dipinjam 50.000 lain. Panjang pikirnya, hilang rumahnya. Akhirnya jujur saya. Kadang Allah menguji awak model itu, Bapak. Saat awak kan daging dan gadang, dagingnya ujian, tapi ujian itu di saat dagingnya di saat awak menentukan pilihan antara iyo atau tidak. Tapi lebih karya awak kaidahnya pada kayak iyo. Salah awak kadang sakit Allah 100 juta. 100 juta kok didatangkan orang yang tidak pernah meminjam ke awak lah dengan ini selama kau meminjam tidak pernah bayar dah. Jadi 10.000, 20.000, 50.000 tidak pernah dibayarnya dah. Atau dipinjamnya 50.000 atau juta itu, tersesak. Memang Allah memang sengaja menutup satu orang tu sehingga tidak dapatnya di orang lain. Dia harus kawal. Allah memang sengaja bojek gitu. Jam 1.000 je tak bayar dah je. 50.000 tak pernah bayar. Kau 1 juta je. Jadi pinjaman tidak tu Bapak. Itu ujiannya tu. Nah, kadang awak menolak sekarang ni daripada nak dia pinjaman. Ambo dah fikir satunya pacik lah satu itu luar. Akhirnya yang 100 juta hilang jadi ni kadang-kadang apa? Karena kita nak mau bersedekah di saat susah. Itu makanya yang paling besar kecil Nabi pahalanya adalah bersedekah di saat susah. Kalau di saat lapang saudara bisa bersedekah. Di saat senang saudara bisa bersedekah. Tapi di saat susah, ketika sedang payah, wak ni menuntut untuk bersedekah, itu yang baik pilihannya. Tapi disitulah Allah akan memberikan balasan yang tidak sanggup-sanggup. Ada makanya tetaplah berinfak di saat apapun, di saat lapang atau sampi, di saat senang atau susah, di saat aduh atau tidak. Tapi usahakan tetap bersedekah. Yang terakhir Bapak, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang selalu beristighfar di waktu-waktu sahar. Sahar golah berjalan batang waktunya pendek.
cuma setengah jam paling lama dari menjelang subuh. Itu waktu sahar tuh. Waktunya sangat pendek, maka ambillah waktu itu kata Nabi untuk selalu beristighfar. Apakah setengah jam atau 15 menit atau cuma 5 menit menjelang azan subuh, itulah waktu yang Allah tunggu dari awak untuk istighfar. Karena janji Allah dalam keutamaannya beristighfar di waktu menjelang subuh itu kata Nabi, saat itu juga doanya dikabulkan Allah dan saat itu juga dosanya diampuni oleh Allah. Nah, itu salah satu keutamaan istighfar. Jadi sahar itu waktunya setengah jam menjelang azan. Nah, kalau ibu bapak dengar ceramahnya Dr. Zaidul Akbar. Zaidul Akbar itu mengecek waktu yang terbaik untuk sarapan. Tapi kalau mau sampai ke ibu-ibu yang pak itu ke berang lo tukang lontong kamu. Berang lo orang menggalih makanan kamu. Ece Zaidul Akbar sarapan yang terbaik itu jam 4:30. Bukan jam 7, bukan jam 8. Lama kok 4:30 aja. Lambung awak tuh mencerna makanan itu sampai halus. Itu butuh waktu sampai jam. Misalnya makan lontong pical di jam 7. Itu lontong picalnya makan jam 7 itu baru selesai digiling sampai halus di jam 11. Itu baru selesai lambung itu bakaran itu. Kadang anu jam 11 dan jam 10 lah masuk lah kok roti, kok bakwan, kok atau gorengan gitu. Jam 11 kok yang jam 7 tadi selesai di jam 11, jam 10 yang masuk malah digiling lah jam 11. Beko selesainya jam 3. Jam 3 baru ke selesainya menggiling. Anu jam 3 ada jam 1 lah masuk lah makan siang. Beko selesai jam 3, jam 1 yang makan tadi lah digiling jam 3 itu selesai jam 7. Anu jam 7 ada beberapa jam sampai jam 5 lah masuk lah miso, lah masuk lah mie ayam, lah masuk lah bakso. Di jam 3 itu selesai juga jam 7, yang jam sampai jam 5 bakso itu lah dimasuk jam 7 itu. Beko selesainya jam 11 malam. Anu selesai jam 11 malam, jam 7 malam lah masuk lah makan malam. Tapi lo lambung itu kan istirahat ya mama. Makanya kecil Nabi sumber segala penyakit itu di lambung. Maka kalau ingin sehat, jago lambung itu. Caranya bagi Nabi sumu tasbih puasolah supaya sehat. Nah, kenapa Zaidul Akbar menyebut sarapan itu rancaknya 4:30? Kalau 4:30 ibu bapak sarapan pagi, jam 8:30 jelas selesai bakar itu. Apa masuk nama kau snack jam 10 jam 11 itu nilai istirahat ibu bapak. 8:30 selesai masuk jam 10. Inilah istirahat 1,5 jam lambung itu. Kok makan banyak balik jam 10 sebalik dia lah ada dapat istirahatnya lah lancak bakar aja balik. Ikut kalau lah jam 7 sarapan, jam 11 beko selesai, alun sudah itu masuklah snack, alun beko jam 1. Jadi lambung awakku sampai 24 jam itu nak pernah istirahat. Itu makanya kalau 2 kali seminggu awak puasa atau minimal sekali seminggu awak puasa, ketika puasa jam 8:30 sahur, 8:30 lambung lah istirahat, jam 8:30 sampai 6:30 malam. Itunya istirahat total itu. Nyonda tuh banyak sudah tergantung pagi itu. Ada goreng, ada lepalai, ada kurma. Jadi maka kalau awak puasa ibu bapak 8:30 selesai dia bakar aja, lambung tuh istirahat sampai 6:30 malam. Maka kecil dari sumu tasihu kalau ingin sehat yuk puasa lah ibu bapak. Rajin-rajin lah puasa Senin Kamis itu kalau ingin capai sehat. Karena sumber dari segala macam penyakit itu letaknya di lambung. Kalau lambung itu dipasu atau dibakar aja 24 jam ya Pak, lama-lamanya pasti litak. Sedangkan awak saya bakar aja tidak istirahat pagi dulu ya Pak, litak. Ujung-ujungnya deko lambung pun tidak maksimal kerajonya, tidak aneh lah, dia lempar sih ke usus lah, karena lampai jam tidak ada cair dong, karena dia latih, tenaganya nak ada lah, dia lempar sih makanan hamil yang kasar kan usus lah biasa manjo dapat nanoi tak kaji dapat kasarnya lempar no atibo dengan buntu ya Pak potong jadi
Kalau enggak lampu usus kau biasa dapat lunak, kini dapat nakasa, luko, radang, luka, kanker, tumor di usus itu banyak kini. Karena apa? Karena ususku dipasu tadi bakaran, lambung itu dipasu. Maka kata Nabi, sumber dari segala penyakit itu adalah di lambung. Makanya orang kalau yang apa itu celik lambung itu bermasalah. Jadi supaya lambung awak itu sehat, minimal kalau tidak bisa 2 kali seminggu awak puasa, minimal sekali seminggu lah. Usahakan tetap puasa. Nah, itu makanya wabil ashari yastaghfirun atau wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang selalu beristighfar di waktu mendekati subuh. Ini amalan yang paling utama Ibu Bapak di saat mendekati subuh itu adalah istighfar. Makanya isim waktunya disebut dengan sahar, isim fiilnya disebut dengan sahur. Maka aktivitas awak di setengah jam menjelang azan itu disebut dengan sahur. Maka makan pun disebut dengan makan sahur. Jadi makan sahur itu sebenarnya Bapak bukan makan untuk puasa. Makan sahur itu artinya makan di setengah jam menjelang azan. Walaupun besok hari biasa, tak hari Senin Kamis misalnya, atau hari Sabtu malam atau hari Selasa malam. Misalnya tadi malam yang Bapak nak makan, tadi pagi jam 2 jam 4 sudah tahajud, lapar parik jam 4:30. Makan Ibu Bapak tadi 4:30. Kan kini tidak puasa ke dari Rabu, tapi makan Ibu Bapak tadi itu disebut dengan makan sahur. Ini artinya makan sahur itu makan di setengah jam menjelang azan subuh. Nah kalau Ibu Bapak walaupun puasa tidak puasa makan di 4:30 itu, Ibu Bapak dapat 3 itu sunnah. Kalau Nabi biasanya makan setengah jam menjelang azan. Yang kedua berkah, karena kata Nabi Allah selalu memberikan berkah bagi yang makan sahur. Makan sahur itu tidak makan puasa, itu makan sahur. Jadi makan di setengah jam itu. Yang ketiga, malaikat akan selalu berdoa bagi yang makan sahur. Jadi puasa tidak puasa lah Bapak usahakan makan 4:30. Jadi kalau begitu rancak sarapan 4:30, nak benar tukang lontong kamu Ustaz kau rajin lah je. Surah makan 4:30 itu nak ada orang beli lontong pas 6:30 lah. Nak benar kamu sudah. Tapi ini kan masalah kaji. Jadi kecek Ustaz Dr. Zaidul Akbar. Sarapan terbaik itu bukan jam 7 atau jam 8, tapi jam 4:30. Nah, ubahlah jam makan siang, jam makan pagi. Makan sahur lah. Puasa tidak puasa tetap sahur dulu. Kalau tiba dari Kamis puasa, kalau tidak kita tetap makan sahur. Jadi artinya makan sahur itu bukan makan untuk persiapan puasa, tapi makan sahur itu adalah makan di waktu sahar. Artinya makan di setengah jam menjelang azan subuh. Nah bisa rubahlah jam makan. Sudah tu berang tekan lontong. Bukan berang tekan lontong. Ustaznya yang ngaji, tak malu jawab Bali yang lontong. Karena jamaah nak merubah jam makan. Baik Bapak, ini hanya sekedar mengingatkan. Mudah-mudahan kita bisa tetap berada di dalam kesabaran. Jadi kecilnya sabar, ada batih di bawah, batih mati si sabar. Kalau mati, itu habis sabar namanya. Yang kedua, tetap dalam kebenaran, meskipun zaman fitnah, tetap kita berpegang dalam kebenaran. Kemudian istiqomah, mau mengistiqomahkan amalan sunnah boleh, atau mengistiqomahkan sholat wajib dalam keadaan berjamaah juga boleh. Kemudian tetap berinfak dalam keadaan apapun, sampai lapang, susah, senang, terang-terangan atau sembunyi silakan. Yang kelima, tetap beristighfar di waktu-waktu sahar mendekati azan subuh. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tergantung dah.